Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan sesi berikutnya untuk bagaimana kita mengcustomize hasil provisioning, auto provisioning yang sudah kita lakukan tadi. Bagaimana kita lihat posisi access point, ya mode provisioningnya akan seperti apa ya, terbaca di controllernya. Untuk melihat access point yang terhubung, auto provisioningnya ada pada menu configuration. Di bagian configuration kita bisa melihat ada berapa banyak access point yang terhubung, sudah berapa banyak yang di provisioning, kemudian ada berapa banyak access point yang up, dan ada berapa banyak access point yang down. Seperti ini. Pada video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana proses auto provisioning. Ini AP yang kita miliki ini ya, AP ini sudah terhubung dan terkoneksi ke controller. Identitasnya kita belum berikan karena ini belum direlokasi ke distribusikan ke gedung-gedung yang ada di unit kerja. Namanya masih default, kita berikan namanya PGN 171. Nah, AP ini statusnya up, tandanya warna hijau, hidup ya. Dengan grupnya, karena auto provisioning, maka default grupnya adalah ke default, AP grupnya adalah default. Kita bisa buat grup yang baru, ya bisa disesuaikan. Kemudian kita bisa lihat IP address yang didapatkan dari access point yang diberikan oleh si controller. Ini access point-nya. Dia mendapatkan assign IP 10.40.0.110. IP fisiknya belum diaktifkan. Kemudian switch-nya, ya switch IP adalah 10.40.01. Ini controllernya, MAC address, kemudian serial number-nya. Kemudian bagian remote AP, ini kalau misalnya kita mau menambahkan manual, bisa di provisioning. Kita tidak menggunakan mode ini. Kemudian ada whitelist, ya whitelist ini seperti apa access point-nya. Kemudian provisioning ini yang historical ya, whitelist ini yang historical sebelumnya. Kita sudah melakukan provisioning, auto provisioning terhadap 99 access point seri Aruba 303, tapi posisinya sudah kita lepaskan ya, jadi posisinya masih off. Nah, bagaimana merubah existing yang sudah kita provisioning? Nah, ini kita lihat di kampus AP modenya, kita klik saja AP yang akan di provisioning. Klik provisioning, kemudian akan ada beberapa menu apabila kita perlu menyesuaikan informasi terhadap access point tersebut. Biasanya kita lakukan provisioning terhadap nama ya, untuk memudahkan. Biasanya diberikan nama sesuai dengan lokasi penempatan unit access point-nya. Misalnya nanti ini UPT TIK misalnya ya. Kita berikan namanya PGN-171-UPT TIK. AP group, ini AP group bisa kita buat. Kalau misalnya kita mau membuat ada clustering access point, misalnya ada cluster untuk mahasiswa, cluster untuk dosen, misalnya ada cluster untuk tamu, itu bisa kita buat AP group atau access point groupnya. Tapi ini tidak kita buat. Kemudian mode untuk access point-nya DHCP. Ya, ini DHCP. Kemudian deployment-nya, default-nya adalah mode kampus. Jadi access point yang di provisioning tadi default-nya dalam mode kampus, bukan mode remote mesh atau remote mesh portal ya. Jadi kita mode aktivasi auto provisioning akan mengarahkan AP-nya ke mode kampus. Oke, seperti itu untuk proses provisioning terhadap masing-masing access point. Jika Anda memiliki ada 100 access point di sini, maka listnya akan muncul semuanya di bagian kampus AP ini. 100 access point bisa Anda provisioning, bisa Anda modifikasi tanpa perlu kita remote ke AP-nya ya. Jadi cukup dari controller ini saja yang mengatur provisioning dari masing-masing access point. Itu untuk proses provisioning ya. Jadi kita bisa menambahkan, bisa menghapus, dan kita juga bisa melihat status dari access point-nya ya. Di sini di bagian dashboard ya, kalau kita klik dashboard ya, di bagian dashboard ini ada informasi berapa saja access point yang up, karena kita sebelumnya sudah menambahkan 99 device tapi semuanya sudah dicabut, maka 99 device ini yang terdeteksi on hanya satu ya, kemudian 98-nya off. Ini bisa kita lihat namanya, kemudian statusnya up, kliennya ada berapa banyak klien yang terhubung melalui access point ini. Nanti kita coba ya, kita coba dengan handphone saja dulu ya. Kita coba dengan handphone. Saya coba dengan handphone ke APPGN3. Saya coba ya, saya coba handphone saya terhubung ke access point PGN3 tadi.
Ya, saya autentikasi dulu. ABC. Ya. Oke, ini sudah muncul. Ya, saya lakukan proses autentikasi. Oke, saya sign in. Ini sudah ada ya. Nah, bisa rekan-rekan lihat di sini sudah muncul klien. Kliennya ini adalah dari handphone saya. Nah, ini usernya name TAM9, IP addressnya sekian, bandnya ini terhubung ke frekuensi 2,4 GHz, role-nya adalah guest. Jadi ada Kapti Portal, nanti proses pembuatan Kapti Portalnya kita bahas pada video berikutnya. Jadi ada satu klien yang terhubung, yaitu laptop handphone saya ini dengan sinyal strength-nya adalah good, dan bisa juga dilihat aktivitasnya seperti apa. Ini 10, ada IP addressnya, ada maksimum speed dan seterusnya. Ini penggunaan throughputnya pun juga terlihat. Jadi ini kita bisa memantau aktivitas per access point klien yang terhubung, kemudian status dari masing-masing kliennya, apakah dalam kondisi performa baik, kemudian channel yang digunakan. Lalu kita lihat ada juga informasi MAC address, misalnya ini kita bisa pilih, ada channel, kemudian ada lagi OS, misalnya OS-nya ini kita tambahkan. OS-nya apa nih? OS-nya Android ya, ini bisa lihat, ini OS-nya adalah Android. Handphone saya ini sudah terbaca pada controller dengan OS adalah Android. Oke, itu saja untuk proses provisioning access point. Kita bisa memantau access point termasuk dengan klien yang terhubung pada access point tersebut. Pada video berikutnya kita akan membuat proses SSID ya, create SSID baru dengan fitur Kapti Portal dan dengan fitur WPA Enterprise yang bisa terhubung dengan sistem Radius Single Sign-On yang kita miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.